94,3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2025 menyala. Jam 9 pagi sahabat Tidak, di Selasa Sehatnya di Apel Pagi ini Maidam akan ajak sahabat Tidak untuk ngobrol-ngobrol ya di Radio Talk Show bersama Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Ya sahabat Tidak, seperti yang kita tahu ya, industri hasil tembakau ini kan merupakan salah satu sektor strategis ya yang menyumbang besar nih terhadap penerimaan negara, kemudian menyerap jutaan tenaga kerja juga ya, dan menopang ekonomi daerah. Tapi ini sahabat Tidar, di sisi lain pemerintah ini juga pastinya punya tanggung jawab yang penuh ya untuk bisa menekan konsumsi rokok nih. Demi apa? Demi aspek kesehatan masyarakat. Nah, disinilah kebijakan tarif cukai ini seringkali menjadi titik temu atau mungkin bahkan jadi titik tarik menarik gitu ya antara kepentingan fiskal, sosial dan juga industri. Nah, kebijakan tarif cukai pada rokok ini ditetapkan seiring dengan jumlah konsumsinya sahabat Tidar. Jadi ya, semakin banyak jumlah konsumsi rokok, pastinya akan semakin tinggi pula nih tarif cukai yang akan dikenakan. Nah, kenaikan ini juga dirancang untuk menekan daya beli terhadap rokok sehingga konsumsi pun dapat dikurangi secara signifikan. Bagaimana sih ya sebenarnya kenaikan tarif cukai ini bakal diterapkan gitu? Bagaimana juga tentang masyarakatnya dan juga industri rokok ini merespon kebijakan kenaikan tarif cukai yang memang terus dilakukan hampir setiap tahunnya ya? Apa sih dampaknya terhadap tenaga kerjanya, kemudian terhadap petani tembakaunya dan juga keberlanjutan produsen atau pabrik rokok kecil sampai dengan menengah itu sendiri. Bagaimana juga nih peran pengawasan serta edukasi dari pihak Bea Cukai dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengendalian konsumsi rokok itu sendiri sahabat Tidar. Baik, sudah hadir di studio bersama Maidam pagi hari ini. Kita menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Maidam akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk Bapak R. Megah Andiarto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat sekali, Mbak. Iya, kedinginan hari ini? Iya, cukup sama benar. seperti kemarin ya. Betul. Baik, jadi beliau ini adalah Kepala Sesi Bimbingan Kepatuhan dan juga Humas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY ya. Kemudian Madam juga akan sapa selamat pagi Pak Jalu Aji Prakoso, Sarjana Ekonomi, Master of Economic Development. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, gimana kabar Pak Jalu? Alhamdulillah baik, Mbak. Pak dosen ini ya. Mahasiswanya pada libur, dosennya libur juga ini. Dosennya lembur, Mbak. Dosennya malah lembur ya. Baik, kemudian yang ketiga saya juga akan menyapa Bapak Tarno. Selamat pagi Pak Tarno. Ya, selamat pagi Mbak. Baik, Pak Tarno ini ya sahabat Tidar, ini adalah pemilik pabrik rokok racikan Bako Energi ya Pak ya. Gimana kabar Pak Tarno pagi hari ini? Oke, alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi sahabat Tidar, pembahasan kita 1 jam ke depan di pagi hari ini yang akan kita diskusikan dalam 3 sudut pandang ya sahabat Tidar ya. Jadi dari sisi pemerintah, kemudian dari kacamata akademisi, dan pastinya dari pelaku industri atau produsen itu sendiri. Madam juga ingatkan ya untuk sahabat Tidar untuk bisa mendengarkan Radio Talk Show kita di streaming di Jogja Streamers, atau bisa juga langsung klik aja di www.radiotidar.com. Baik, kita langsung saja ya, kita langsung mulai. Yang pertama Madam akan bertanya kepada Pak Megah dulu ini Pak. Mungkin banyak dari masyarakat atau dari sahabat Tidar yang belum begitu paham tentang apa sih itu sebenarnya cukai gitu ya. Kemudian dasar hukumnya seperti apa, peraturannya seperti apa, kemudian pengenaannya seperti apa. Monggo Pak Megah bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi para pendengar Radio FM Tidar dimanapun Anda berada. Jadi memang sebelum mulai kita harus tahu dulu ya batasan apa sih cukai supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi cukai adalah salah satu dari sekian banyak pungutan negara yang dipungut atas barang-barang yang mempunyai karakteristik atau ciri tertentu sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Antara lain ya barang-barang yang peredaran harus dibatasi, produksinya diperhatikan, kemudian ada dampak negatif bagi pemakai, dan pungutan cukai ini ditujukan untuk keseimbangan bagi masyarakat yang terkena dari dampak cukai tersebut. Baik. Nah, kemudian kalau pemungutannya adalah pengenaannya adalah saat barang hasil cukai, misalkan disebut tembakau atau hasil rokok ya, itu selesai diproduksi harus sudah bayar kena cukai. Nah, tapi nanti akan dibayarkan dulu oleh
para pengusaha pabriknya dulu untuk nanti dilimpahkan, di shifting ke para pemakai akhir atau end user di masyarakat. Gitu Mbak Ida. Begitu ya, tentang cukai seperti itu sahabat Tidar. Dasar hukumnya, kemudian peraturannya, pengenaannya sendiri ya Pak Mega ya. Betul. Nah kalau dari sisi akademisi ini mungkin Pak Jalu ya bisa menjawab ketika Bapak melihat urgensi pengendalian konsumsi rokok di Indonesia sendiri, di negara kita ya, melalui pengenaan cukai ini yang berkaitan juga dengan kesehatan publik atau masyarakat ini bagaimana Pak? Jadi terima kasih Mbak. Terkait dengan cukai memang tadi sudah disebutkan ini instrumen pengendalian yang dikeluarkan atau yang dimiliki oleh negara. Artinya ketika cukai nanti diterapkan otomatis akan mempengaruhi harga dari rokok yang diedarkan di masyarakat. Nah harapannya memang secara general adalah membatasi konsumsi masyarakat, tentunya bagi yang dengan kondisi ekonomi tertentu ya. Jadi ketika semakin tinggi harga rokok diharapkan ada batasan-batasan konsumen yang tidak bisa akses terhadap harga tersebut. Iya. Nah sehingga tujuan dari pemerintah untuk menerapkan cukai demi menjaga masyarakat yang sehat dan juga masa depan yang lebih baik bagi generasi muda itu bisa tercapai. Biasanya kalau semakin mahal harga rokok, pasti orang akan mikir-mikir juga ya. Harapannya seperti itu ya Pak Jalo ya. Betul, mekanisme di dalam ekonomi kalau kita bicara harga, secara umum memahami bahwa harga kalau semakin tinggi tentu konsumen juga akan berpikir dua kali ketika membeli. Namun karena rokok ini ada kekhasan, mungkin akan kita diskusikan lebih jauh lagi dari konsep harga di dalam rokok ini. Oke, baik, begitu. Kita kembali ke Pak Megah nih, dasar atau mungkin kebijakan ya Pak Megah ya dari pemerintah sendiri ini dalam menaikkan tarif cukai rokok dari tahun ke tahun, setiap tahun tambah lagi. Nah, ini bagaimana dampak kebijakan terhadap penerimaan negara, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan juga di DIY ini, Pak Megah? Ya, baik. Ini Mbak. Tadi ada saya sedikit lupa. Kalau cukai itu sementara hanya dikenakan ada 3 jenis barang saja. 3 jenis barang. Yaitu adalah etil alkohol, itu bahan baku minuman, bahan baku parfum, obat-obatan, kosmetik segala macam seperti itu. Kemudian ada minuman mengandung etil alkohol atau kita biasa sebut minuman keras. Baik. Dan yang ketiga adalah hasil tembakau atau rokoknya sendiri. Dari rokoknya sendiri, baik. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kok tiap tahun naik terus ya? Sebetulnya ini berangkat dari kami sebagai regulator ya. Disampaikan bahwa ini sebetulnya sudah ada roadmap atau rencana jangka panjangnya dari 5 tahun terakhir. Bahwa memang dinaikkan secara bertahap kurang lebih sekitar 10%. Tujuannya adalah pertama jalan untuk penerimaannya, karena negara kita ini butuh biaya, butuh dana untuk pembangunan. Dan memang kalau ada kenaikan tadi Pak sampaikan Pak Jolo akan ada kaget, jangan sampai pengusaha atau perokoknya sendiri itu kaget. Jadi dia akan secara bertahap 10% meskipun sampai sekarang tetap aja terkaget-kaget juga. Iya pasti. Kemudian dampak sebetulnya ada yang tujuan utama adalah cukainya bukan sekedar menghimpun uang negara saja. Jadi yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk membatasi konsumsi terutama di lingkungan anak muda, karena preferensi kita yang sekarang terus saran saya sih ya antara sekitar 10-14 tahun sampai sekitar 20% anak-anak muda kita sudah mulai mengenal namanya rokok. Iya, gitu. Makanya bahkan di usia yang sangat remaja sekali ya Bapak betul, ya. Mbak, makanya juga di instrumen akan seperti untuk supaya mencegahlah anak dari usia muda itu untuk mulai mengenal rokok. Iya, baik. Begitu ya Pak Megah ya. Kita ke Pak Tarno ya. Ini sebagai pelaku industri rokok itu sendiri ya Pak Tarno ya, dalam kacamata produsen. Tanggapan Bapak sendiri ini tentang kenaikan cukai, kemudian mungkin bagaimana pabrik rokok Bapak ini merespon kebijakan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun terakhir, Pak Tarno? Iya Mbak, terima kasih. Kami selaku produsen, ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kan ada kenaikan harga pita cukai. Baik. Otomatis berdampak pada satu, pemasaran. Yang kedua adalah dampak dari otomatis HPP-nya naik, biaya produksinya kan naik. Pasti. Jadi ya kita tetap harus berjalan karena kami butuh hidup
Ya kami butuh ada usaha tetap berjalan, kondisi apapun, situasi apapun. Apalagi setelah pandemi ini kan kita akan selalu berusaha. Bagaimana tetap harga pita cukai naik pun kita tetap jalan. Tapi memang ada sisi-sisi yang persaingan kurang sehat di lapangan kan, memang situasi rokok-rokok gelap dan lain sebagainya itu nanti ya. Tapi untuk kami sendiri menyadari bahwa kenaikan pita cukai itu kan keperuntukannya kita juga sedikit demi sedikit kita paham. Alokasi untuk kesehatan, alokasi untuk di BHJAT, pengembalian dana cukai ke petani ataupun ke karyawan-karyawan kami ya, termasuk bantuan di BHJAT setiap 1 bulan 300.000 dan lain sebagainya per bulannya, selama ada 1 tahun kadang 6 kali, kadang 4 kali kan. Jadi itu sangat membantu sebetulnya. Juga untuk ada pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi kami selaku produsen kita memahami dan kita mengerti arah uang yang kita beli pita cukai itu hasilnya kemana kan kita tahu ya, sedikit kita tahu, sedikit kita terjadi, kita menyadari memang kendala-kendala yang paling terbesar itu kan bukan masalah di lapangan ya. Di lapangan itu kan kalau kita bersaing sama rokok-rokok legal itu insya Allah ya oke lah ya, masih wajar lah, persaingan sehat itu masih wajar. Kadang di luar sana persaingan yang tidak sehat itu yang kadang membuat kita jengkel, kadang sakit hati, kadang ini itu dan sebagainya. Tapi bisa nggak bisa kita harus hidup dan harus terus berjalan ya, karena memang untuk saat ini sih dampak pengurangan karyawan untuk selama ini belum hanya di tahun 2024-2025 setelah pandemi gitu ya. Enggak, 2024 akhir ini sangat marak sekali rokok-rokok gelap. Jadi mudah-mudahan nanti dari lewat beliaunya Pak Mega dari pihak-pihak cukai mungkin bisa menyampaikan seperti apa untuk menanggulangi hal-hal itu, seperti apa dari pemerintah, seperti apa kita ikut saja. Tapi saya rasa dari bea cukai ataupun dari pemerintah saya yakin pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelaku-pelaku kecil seperti kita hari ini. Iya, benar sekali. Terima kasih. Baik, nah ini menarik sekali yang dijelaskan oleh Pak Tano tadi ya, tentang rokok ilegal, tapi nanti akan kita bahas selanjutnya. Beda makan kembali ke Pak Jalu nih. Pak Jalu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Megah tadi ya, bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai ini itu semoga kedepannya bisa mengurangi konsumsi rokok. Nah, dari kacamata akademisi Pak, apakah kebijakan kenaikan tarif cukai ini memang sudah terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi rokok itu sendiri, Pak Jalu? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara instrumen fiskal, salah satunya adalah cukai ini, maka tadi saya sampaikan pita cukai ketika ada kenaikan tarifnya, otomatis nanti harga akhirnya, harga jualnya juga akan mengalami perubahan penyesuaian. Nah, cuman karena rokok ini ada uniqueness-nya, maka kalau kita lihat di dalam konsep ekonomi ada istilah harga rokok itu cenderung inelastis. Ketika ada penaikan harga atau peningkatan harga sebesar 10% misalkan dari tarif sebelumnya, maka pengurangannya atau yang kemudian mengurangi konsumsi rokok itu paling hanya 0,4 sampai 0,6%. Atau 4% lah, 4 sampai 6% saja yang kemudian mengurangi konsumsi rokoknya dari 10% peningkatan tadi. Artinya ada perokok-perokok yang memang ya tetap harus ngerokok karena rokok sudah menjadi kebiasaan habit dan lain sebagainya. Benar. Nah, karena kondisi tersebut, maka kita coba akan melihat bahwa ada celah nih bagi perokok yang tidak mampu mengikuti kenaikan harga, otomatis akan mencari alternatifnya. Nah, alternatifnya adalah mungkin kalau larinya ke rokok-rokok pendatang baru seperti Pak Tarno, masih ada cukainya, tapi kemudian alternatif yang lain juga ditawarkan di pasar kita, di cari pasar yang lebih murah, yang lebih murah dan mungkin itu dikatakan rokok ilegal tidak bercukai. Nah, ini kemudian karena permintaannya terhadap rokok ini cenderung banyak ya, artinya banyak karena memang tradisi dan lain sebagainya.
Meskipun memang rokok tidak baik bagi kesehatan, sudah diwanti-wanti pemerintah melalui melalui kemasan itu sendiri dan lain sebagainya, sudah dianjurkan tidak merokok dan lain sebagainya, tapi ternyata permintaan masih tetap tinggi. Nah, benar. Sistematiknya di dalam ekonomi seperti itu tadi, cari yang rokok pendatang baru mungkin kurang sesuai, cari yang hampir mirip dengan rokok-rokok bercukai tapi yang tidak bercukai. Maka akhirnya ketika ada permintaan tinggi dari konsumen terhadap rokok-rokok ilegal, otomatis ada juga yang menghasilkan atau produsen yang menghasilkan rokok tanpa melalui kepabeanan tadi. Nah, ini kemudian bagi kami di konsep ekonomi, maka ada loss atau kehilangan potensi ekonomi yang seharusnya bisa tertangkap, dalam artian tertangkap melalui jalur resmi dengan cukai tadi, karena keperuntukannya jelas. Ketika ada rokok yang dijual belikan dan kemudian pita cukainya itu juga dibayarkan oleh masyarakat, kembali lagi keperuntukannya untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan akibat melakukan aktivitas merokok tadi. Betul, ya. Apalagi untuk perokok aktif ya Pak. Betul, ya. Sepertinya harus butuh hidayah untuk bisa berhenti, benar nggak sih? Benar ya. Tapi memang benar yang dijelaskan oleh Pak Jalu ini, ketika orang memang sudah terbiasa dengan rokok, bangun tidur nggak ngerokok rasanya pahit gitu kan, memang akan mencari celah gitu. Betul, karena sekarang harga rokok mungkin naik, karena mungkin memang cukainya juga naik gitu kan, dan akhirnya memang lari ke yang sangat disayangkan ya kita, yaitu adalah lari ke rokok yang ilegal itu tadi. Benar ya. Nah kemudian Pak Megah, kita kembali lagi ke Pak Megah, kalau dari negara sendiri atau mungkin dari pemerintah Pak Megah, sejauh mana sih bea cukai ini melihat keseimbangan ya antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau nih Pak Megah? Ya, baik, terima kasih. Sebagai regulator ya, kita harus berpihak pada semuanya, Mbak ya. Benar. Jadi sebagai regulasi juga sebagai yang hal mereka yang terkena akibat dari regulasi ini. Jadi kalau terkait keseimbangan, memang kami harus tetap pertama memelihara. Pertama artinya memelihara teman urutannya, bukan lebih mementingkan penerimaan, bukan maksudnya seperti itu. Penerimaan di bea cukai terutama di Jogja, di kami Jateng Jogja itu memang tiap tahun ada peningkatan, memang banyak peningkatannya. Jadi kalau dari 2023 itu ada sekitar 51 triliun pencapaian, kemudian 2024 ada 57 triliun, dan kami ini kan tiap tahun target tahun ini dinaikkan lagi, targetnya sekitar 60 triliun. Itu juga ya perlu effort yang lebih, karena dengan disampaikan Pak Jalu tadi, dengan cukai naik, logikanya harusnya kan penerimaan juga naik nih, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Iya, jadi ada hal-hal lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan keseimbangan, jadi kami juga harus menjaga keseimbangan dari teman-teman dari pelaku industri, karena bagaimanapun mereka lah pahlawan bagi kami, mereka lah yang menyumbangkan ya. Kami ini hanya menampung penerimaan dari mereka saja, seperti itu ya. Jadi bagaimanapun angsa emas harus dipelihara, bukan harus dipotong angsanya, potongnya kan emasnya nggak dapat lagi, kami seperti itu. Jadi memang antara yang kami upayakan adalah menciptakan komunikasi dengan bapak-bapak pengusaha ini. Misalkan ada aturan baru, kebijakan baru, punya juga konsultasi. Mungkin setiap kantor bea cukai itu ada seperti ya grup WA atau apa seperti untuk menampung aspirasi juga. Kemudian kami sampaikan juga peralatan-peralatan mereka, dan kami juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha baru yang berniat, baik yang pengusaha perorangan ataupun yang berkooperasi dengan koperasi. Nah, jadi kami ada namanya aglomerasi pabrik hasil tembakau itu di satu lokasi, ada dikelola koperasi, juga ada tempat khusus untuk bagi pengusaha di situ, dan itu tidak ada kemudahan dari sisi persyaratan. Karena untuk mendirikan pabrik itu syaratnya pertama harus 200 meter persegi. Tapi untuk mereka di dalam koperasi kita kurangi hilang satu itu. Dimudahkan. Betul, dan juga nanti ada kemudahan untuk pembayaran sampai dengan 90 hari supaya untuk cash mereka lebih sehat, jadi bisa untuk digunakan hal lain sebelum digunakan untuk membayar pita cukai. Itu dari sisi penerimaan. Kemudian dari sisi lain adalah kemudian kan koordinasi dengan semua pihak, artinya dalam proses pendirian pabrik dengan baik dengan teman-teman di industrian, di koperasi, kemudian di Pemkot dengan di teman-teman, supaya ada kemudahan lah dalam mereka yang benar-benar berniat untuk menjadikan usahanya mereka sebagai lebih legal. Dan yang terakhir adalah ya kami telah melakukan usaha pemberantasan rokok ilegal seperti harapan dari Pak Taran juga teman-teman semua, dan kami sendiri pun juga berharap rokok ilegal juga tidak ada seperti itu. Apakah masih tinggi sekarang, Pak? Masih, angkanya tiap tahun
penerimaan cukai naik. Dan sayangnya penindakan yang kami lakukan pun juga jumlahnya semakin besar. Jadi tahun ini saja itu, tahun kemarin ya 2024 itu yang kami tangkap itu sekitar 118 juta batang. Tahun ini baru satu semester saja sudah 72 sekian juta batang. Artinya kan dikenai. Sayangnya seperti juga menyayangkan. Sangat disayangkan ya. Betul, padahal kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya harus lebih semangat lagi usahanya. Ya, harus butuh effort lagi ya. Betul, siapa. Baik, Pak Megah, Pak Jalul dan juga Pak Tarno, kita break sebentar ya. Dan sahabat Tidar jangan kemana-mana, tetap di Radio Talk Show bersama Disperindak Provinsi Jawa Tengah. 94,3 FM Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2025 menyala. Thank you sahabat Tidar ya. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama Disperindak Provinsi Jawa Tengah, dan masih ada Pak Megah, masih ada Pak Jalu, dan juga masih ada Pak Tarno ya. Kita akan lanjut kembali untuk berbincang-bincang sahabat Tidar. Tapi mungkin untuk sahabat Tidar yang masih penasaran atau ingin bertanya-tanya ya, boleh kita buka sesi pertanyaan di 0878 0878 9430 ya. Sekali lagi bisa via WhatsApp di 0878 0878 9430. Nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Tidar di sesi terakhir. Oke, kita ke Pak Tarno kembali ya sekarang ya. Kalau tadi dari Pak Megah sendiri, memang dari pemerintah dari negara ini memang sudah banyak sekali hal-hal yang sudah atau mungkin kebijakan yang sudah dilakukan ya. Nah, tentang kebijakan dari pemerintah terkait kenaikan cukai ini Pak Tarno, kalau dari pelaku industri sendiri nih, apakah kebijakan kenaikan tarif cukai ini ada dampak pada tenaga kerja atau mungkin pada skala produksi pabrik Pak Tarno? Otomatis, Mbak. Otomatis ya. Otomatis. Jadi kita melihat juga kalau untuk di Solo Raya ya, di tempat kami di Sragen itu gaji UMR itu kan rendah. Oke. Ya, gaji UMR rendah. Jadi kalau misalkan harga pita cukai terlalu naik, memang apa yang diinginkan pemerintah itu sangat betul. Dalam artinya kalau UMR misalkan satu hari 75.000. Satu hari 75.000. Oke, misalnya. Di rokok 20.000 apa 25.000. Kalau sehari 20 saya habis ya. Jadi memang, tapi ternyata di situ apa yang disampaikan beliau Pak Megah itu sangat betul. Dalam arti kenaikan pita cukai itu ternyata banyak oknum atau pelaku-pelaku yang rokok-rokok gelap itu semakin marah. Otomatis. Karena apa? Karena seperti ini berbicara ekonomi ya. Pasti orang cari harga yang paling termurah. Yang penting iso ngebul kan gitu. Benar sekali. Yang penting iso ngebul. Relate sekali itu Pak Tarno. Tapi kalau kami dari produsen ya, kami dari produsen atau pelaku otomatis sangat ini ya, apa ya, karena HPP sangat tinggi. Kita di lapangan juga apa ya, terkadang terseok-seok untuk apa ya, bersaing menjual rokok kita ini, brand kita ini biar cepat laris, biar dikenal di lapangan, biar laku juga. Ini kan juga terkendala otomatis kan. Itu ada pengaruhnya ya, itu tadi akhirnya endingnya kadang masuk, kadang berhenti kan, karyawan kan seperti itu. Jadi karena memang apa, tidak bisa konsisten jualan kami, apalagi untuk beberapa bulan terakhir ini betul-betul rokok gelap itu sangat banyak sekali. Jadi di situ kalau sudah masuk rokok itu, rokok kita atau rokok legal itu sulit untuk menjual. Beda kalau brand-brand yang sudah terkenal ya. Kalau brand-brand yang sudah terkenal, harga berapapun orang sudah mindit rokok itu pasti dibeli, harga berapapun. Itu memang sukses dengan cara pemikiran pemerintah melakukan kenaikan pita cukai untuk mendapatkan pemasukan negara lebih naik lagi. Tapi di lain sisi ada celah-celah juga, rokok-rokok gelap itu semakin liar, otomatis semakin banyak kan seperti itu. Karena peluangnya ini harus seperti ini mereka mengambil peluang-peluang itu. Kami dari sisi produsen pabrikan kecil ya, ya hanya bisanya mau seperti apa, kita juga tidak bisa apa-apa, yang penting kita bisa bertahan hidup saja sama teman-teman yang linting, sama teman-teman petani-petani yang di wilayah kami itu bisa hidup aja udah sangat beruntung. Sudah ada sirkulasi, ada jualan, ada produksi, karyawan tetap bisa masuk, bisa bertahan di situ, itu sudah sangat bahagia Mbak.
untuk saat ini ya, untuk saat ini. Bahkan tidak ada pemberhentian karyawan juga ya. Iya. Alhamdulillahnya itu ya. sudah alhamdulillah betul untuk posisi saat ini ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa bisa melihat situasi di lapangan seperti ini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diantisipasi. Itu saya rasa pemerintah lebih mengerti sebetulnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicegah. Atau hari ini harga kita dinaikkan pun, hari ini misalkan hari ini tahun 2025 harga kita dinaikkan pun belum tentu pendapatan pemerintah akan naik, dan belum tentu dan akan perokok-perokok aktif itu akan berhenti juga belum tentu. Saya katakan belum tentu mereka akan berhenti merokok, walaupun harga rokok 100.000 satu bungkus belum pasti tentu mereka berhenti rokok. Itu otomatis. Benar-benar. Makanya saya rasa lebih baiknya menurut kami ya selaku produsen, pita cukai tidak perlu dinaikkan, tapi bagaimana pendapatan atau pemasukan pemerintah ini bisa naik dengan pelan-pelan. Rokok ilegal ini harus seperti apa, rokok gelap ini harus apa, antisipasinya seperti apa, pasti pemerintah akan tahu di situ pastinya. Kalau memang betul-betul dari pihak-pihak cukai ataupun dari pemerintah ya bisa ngomong dari sisi produsen, dari penghasilan pemasukan pemerintah, dari pendapatan pita cukai masuk ke pemerintah, dan sebetulnya dari pihak pemerintah ini kan hanya penengah menurut kami beli pita cukai masuk ke pemerintah juga akan dikembalikan ke masyarakat luas juga sebetulnya. Kita menyadari di situ ya. Tapi memang kami ya pelaku produsen ya berharap cukuplah pita cukai tidak usah dinaikkan dulu. Kalau pemasukannya mau lebih banyak, tekan rokok ilegal. Peredaran rokok itu ditekan. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Saya rasa pemerintah akan lebih tahu di situ. Baik, itu kalau dari sisi produsen, kita ke akademis lagi, Pak Jalu. Kajian atau riset kampus nih Pak Jalu ya dalam mendukung regulasi industri hasil tembakau dan mungkin kaitannya dengan tarif cukai yang berbasis data. Bagaimana nih Pak Jalu? Terima kasih Mbak Mai. Jadi kalau di lingkungan kami baik. Perguruan tinggi boleh lebih dekat lagi baik. Melihatnya lebih komprehensif dari dalam artian kita mulai dari petani tembakau, kemudian pengrajin rokok yang masih berbasis tradisional di masyarakat. Memang beberapa kali kami melakukan sosialisasi dan juga pelatihan sederhana. Kenapa? Karena rokok ini kalau kita lihat hulu hilirnya kan ini di lingkungan kita di Magelang itu kita bisa tahu lah, mulai ada petani tembakau di sekitaran kita, Temanggung itu apalagi banyak sekali petani-petani tembakau yang memang bergantung dari aktivitas ekonomi tersebut. Nah, kemudian setelah dari petani tembakau, otomatis tembakau itu akan masuk ke produsen atau pengrajin-pengrajin rokok dan jenis-jenis produk turunan tembakau yang lainnya. Nah, kami di universitas ada Tridharma perguruan tinggi yang tentunya akan bisa memberikan manfaat meskipun sedikit, tapi manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Melalui kegiatan penelitian di Universitas Tidar, itu nanti akan ada pusat studi terkait dengan olahan hasil tembakau. Jadi karena memang kenapa ini penting, melihat itu tadi, kawasan kita itu kawasan dataran tinggi, dan ketika kita bicara dengan tembakau luar biasa, banyak petani dan juga tidak hanya petani budaya pengrajin tembakau itu kan ada budayanya juga. Benar. Belum tentu orang lain bisa membudidayakan tembakau. Maka ketika melihat kondisi tersebut, Tidar mencoba untuk membuat pusat kajian yang nantinya akan bisa membantu mungkin terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal ini teknis budidaya tembakau. Selain itu, karena kita juga melihat tembakau nggak mungkin langsung dikonsumsi masyarakat, tadi harus diolah dulu jadi produk-produk turunan, maka kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melalui Tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat terkait dengan bagaimana toh ternyata masyarakat itu bisa mungkin melegalkan rokok yang bisa dibuat melalui
Kalau di wilayah Kebumen contohnya ada SIHT nggih Pak Mega nggih, ada kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kan masyarakat harus tahu terkait dengan hal itu. Karena pun sudah punya budaya, artinya sudah punya potensi terkait dengan bagaimana menghasilkan rokok, dan ketika nanti mau menjual rokok itu ada kanal-kanal ataupun tempat-tempat yang mungkin bisa didaftarkan agar rokoknya bisa beredar dengan legal. Legal, benar sekali. Jadi itu tanggung jawab kami melalui Dharma Penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tentu mengharapkan sosialisasi ke masyarakat agar ternyata ada loh masyarakat-masyarakat yang bisa memanfaatkan layanan pemerintah yang bisa membuat rokok itu beredar atau hasil-hasil tembakau ini beredar di masyarakat dengan baik. Oke, baik Pak Jalul, luar biasa ya. Kita kembali ke Pak Megah. Pak Megah ya, ini pengawasan terhadap potensi peredaran rokok ilegal nih Pak sebagai imbas dari tarif cukai yang tinggi itu seperti apa pengawasannya? Ya, baik, terima kasih Mbak pengawas. Karena rokok ilegal memang betul dampaknya memang besar sekali. Bukannya terhadap pabrik rokok yang seperti milik Pak Tarno, bahkan pabrik besar-besar pun kalau saya sebut boleh seperti Gudang Garam Noyorana pun juga terkena imbasnya. Seperti kita pernah lihat di berita di media bahwa 2 tahun terakhir ini pabrik Gudang Garam dan Noyorana itu sudah tidak membeli tembakau dari Temanggung lagi. Nah, itu Bupati Temanggung sudah sempat menyampaikan bagaimana seperti ini. Takutnya kami pun juga berpikir seperti itu, kalau ini tidak terserap, takutnya akan diserap oleh para pelaku rokok ilegal tadi itu ya, karena kan petani saya produksi ini mau diapakan tembakunya, pasti akan dibeli dengan ya harga yang murah mungkin kan dari para pabrik ilegal. Beda kalau terkait pengawasan, bahwa pengawasan yang kami lakukan itu terhadap peredaran rokok ilegal ini strateginya adalah memang ada hulu, ada hilirnya ya. Ada yang rokok ilegal tidak mungkin ada, kok nggak ada yang buat, ada produsennya. Kami maunya pun juga sampai menjangkau ke produsen. Tapi karena sekali lagi rokok ilegal itu pasti, kalau di rokok itu kan kalau pernah kita lihat ada banyak informasi di situ ya, terkait mungkin alamatnya, produksi kadar tar nikotinnya. Kalau di rokok ilegal itu juga ada, cuman kan itu saya rasa itu kan pasti akan abu-abu semua, tidak akan alamatnya jelas. Jadi kami juga pernah seperti itu, teman-teman di bukan hanya Jawa Tengah, di Jawa Timur juga akan sampai proses ke sana. Ternyata memang lebih sulit untuk mencari produsennya, karena kadang-kadang produksi di sekitar rumahan juga bisa seperti itu. Karena itu jadi kami sementara ini yang kami kuatkan adalah di memotong di jalur distribusinya, Mbak. Nah, jadi melalui kadang yang paling banyak adalah lewat jalan tol. Kemudian lewat rumah-rumah juga ada, pakai truk, bis. Tapi memang terbukti ada ya Pak ya? Oh ada ya, pakai truk, bis antar kota, kemudian dari jasa titipan. Boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh. Jasa pengirim, kalau Mbak ngirim barang gitu. Itu juga ada sih. Kami juga sering operasi ke sana juga. Yang karena rokok ini saya rasa untungnya besar ya, marginnya besar. Jadi ada juga beberapa mereka yang menggunakan mobil-mobil bagus Mbak, seperti apa merek boleh ya? Mobil travel yang bagus, atau mungkin seperti Alphard itu juga ada, seperti mereka muat rokok, dan saya rasa isinya dengan mobilnya saya rasa tetap lebih harga rokoknya daripada mobil yang lebih mahal isinya ya Pak ya? Iya, jadi sementara itu kami yang fokus di jalur distribusi, karena hampir semua rokok ilegal yang dari Jawa Timur lewatnya ke sini. Untuk dibutuhkan baik ke Sumatera, ke Kalimantan, seperti itu. Itu pengawasan yang dilakukan. Begitu ya. Oke, ini benar-benar memang sangat memprihatinkan ya Pak. Iya betul, sangat disayangkan sekali ya. Betul. Dan medsos pun juga banyak mereka memakai media sosial. Iya. Jadi kami ada patroli sendiri, patroli medsos terkait rokok ilegal juga ada, karena kan di medsos tidak ada, pasti disebutkan, pasti ada kode tertentu lah. Dan kebetulan saya juga akhirnya pembeli ini kok tahu ya kalau gitu ya? toko online ini menjual rokok ilegal seperti itu. Ada juga seperti itu Mbak Mei. Oke. Berarti bisa jadi kita juga lebih effort juga ke konsumen juga ya, ke pembelinya itu sendiri. Betul. Emang kami yang lebih concern sebetulnya lebih, karena memang kalau penindakan kan memang terbatas Mbak ya. Hanya kami bisa dibantu dengan teman-teman dari mungkin dari kepolisian, dari Satpol PP, dari ABRI dan TNI. Tapi kan yang tidak akan bisa sampai menjangkau ke tempat yang paling kecil, RT pun kami nggak akan sanggup, karena itulah kami mungkin ya seperti ini salah satunya melalui media sosial dari media seperti itu Mbak. Iya baik, terima kasih Pak Megah. Kita ke Pak Jalu kembali.
Pak Jalu, peran akademisi nih dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan pastinya juga kesehatan ya dalam isu cukai rokok ini seperti apa, Pak? Betul, Mbak. Jadi karena ada hal yang sifatnya ini ya, berkebalikan. Jadi rokok itu secara sosial masyarakat memang dikenal sebagai salah satu aktivitas yang mungkin sangat melekat dengan masyarakat di kita. Betul. Tadi ada yang mungkin bangun pagi itu tidak kuat kalau tidak merokok, tapi masih kuat kalau tidak sarapan. Kalau nggak makan, benar. Ya, betul. Jadi benar sekali. ada kondisional seperti itu. Namun ada dampak negatif mungkin yang kita juga harus tahu, yaitu rokok ini juga akan memberikan dampak negatif terhadap perokok yang aktif, khususnya di usia-usia yang masih muda antara 13 sampai 15 tahun itu ya bahayanya adalah di masa yang akan datang. Ya, mungkin sekali. Karena ada sifat yang berkebalikan atau dalam ekonomi istilahnya trade off, ini akan jadi hal yang perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi, khususnya bagi kami di universitas. Nah, peran kami melalui kegiatan seperti ini juga salah satunya yang bisa kami berikan informasi kepada pendengar semuanya, bahwa terkait dengan industri rokok khususnya di wilayah Jawa Tengah, memang kami lihat sebenarnya banyak potensi yang bisa di-create oleh masyarakat sendiri. Artinya perguruan tinggi bekerja sama dengan pemerintah provinsi, khususnya di Disperindak, memberikan peluang-peluang bagi wilayah lain yang belum memiliki kawasan-kawasan yang bisa dimanfaatkan bagi produsen rokok di daerah. Jadi ketika nanti mungkin konsep SIHT ini bisa tersebar, kami juga akan membantu untuk memfasilitasi terkait dengan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan SIHT. Misalkan di Kabupaten Magelang ada, di Temanggung ada, berarti kan akan banyak sekali dampak ekonomi yang diterima langsung oleh masyarakat. Jadi tembakau dari Magelang, dari Temanggung yang tadinya harus lari ke produsen-produsen besar, sekarang bisa nanti dimanfaatkan atau dihasilkan, dibuat produk-produk turunan dari wilayah-wilayah penghasil tembakau tadi. Jadi manfaat ekonominya nanti tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, itu dari konsep kami, artinya kami akan memberikan gambaran terkait dengan konsep ekonomi seperti itu melalui peran universitas, khususnya Universitas Tidar, karena di wilayah Kedu, karena kami banyak sekali berkecimpung dengan masyarakat di wilayah Kedu itu sendiri. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Megah ya. Kalau tadi Pak Megah sudah menjelaskan tentang pengawasan terhadap potensi peredaran rokok ilegal nih Pak Megah. Nah, kemudian apa nih Pak strategi edukasi atau mungkin komunikasi ya yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri untuk mendukung transisi industri dan juga perlindungan kepada masyarakat? Bagaimana Pak Megah? Baik Mbak, untuk komunikasi ya. Jadi kami tetap harus menjaga para pengusaha ini tetap bisa hidup dengan baik, dan tetap jangan sampai mereka putus asa karena ada rokok ilegal, jangan takutnya malah berubah ikut-ikutan sekalian, jangan seperti itu. Jadi yang kami lakukan selama ini teman-teman di lapangan juga selain melakukan komunikasi, kemudian kunjungan, konsultasi, menyerap informasi, menyampaikan kalau ada perubahan-perubahan, juga membuka diri, ada grup juga kalau misalnya ada kesulitan terkait ya segala macam lah peraturan terkait pemasangan bea cukai, itu kami siap. Termasuk juga para pengusaha yang berminat untuk terjun di industri rokok ini. Nah, kemudian untuk ke masyarakat sebagai pengguna, jadi kami sudah menggandeng seperti disampaikan di depan bahwa tidak mungkin kami bekerja sendiri kan, SDM segala macam terbatas. Jadi kami menggandeng rekan-rekan baik dari instansi, dari TNI, polisi, kemudian dari rekan-rekan Satpol PP dan Disperindak, termasuk seperti acara ini, TVRI, kemudian juga terhadap rekan-rekan mahasiswa. Nah, itu kami juga menggandeng pembekalan KKN juga sempat, karena dengan KKN mereka akan terjun langsung ke masyarakat sampai tingkat RT seperti itu. Jadi mereka lah panjangan tangan kami juga menerima kunjungan mahasiswa, kemudian media TV dan media pakai banner, pakai iklan, dan juga terakhir kami kemarin sempat melakukan lomba iklan layanan masyarakat di lomba video untuk terkait dengan dari peserta dari anak-anak SMA setingkat level SMA, karena kami
gimana sudah supaya level mereka ini lebih tahu selera Gen Z ini seperti apa sih untuk melihat iklannya seperti itu kan. Kalau kami yang bikin, kami mungkin beda lagi, bisa beda generasi tidak akan masuk iklannya. Bagaimana antusiasnya Pak? Iya, banyak kemarin banyak mengikuti, malah ada dari kemarin sempat dibatasi Jawa Tengah, ternyata dari luar Jawa pun, luar Jawa Tengah mengirimkan juga, iya betul seperti itu. Itulah akselerasinya. Iya. Oke, begitu Pak Tarno, harapan dan mungkin masukan dari pihak industri ini kepada pemerintah ya terkait kebijakan tarif cukai ke depannya bagaimana Pak Tarno? Kalau saya yang penting layani kami dengan baik. Iya, baik. Ya, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Iya. Ya, karena ada juga nih di lapangan beberapa orang oknum dan lain sebagainya. Terkadang dari teman-teman bea cukai itu rada nakal sidik itu karena ada oknum 1 orang 2 orang ada gitu loh. Jadi kalau memang bisa dipermudah, jangan dipersulit, layani kami dengan baik ya, layani kami dengan baik selaku produsen pabrikan kecil. Kami juga punya petani, kami juga punya karyawan, kami jualan saja udah ditendang alor ngidul-ngitan ngulon sama rokok-rokok gelap. Tolong bantu kami dan sedikit menyadari, oh kelompok bawah itu seperti ini, seperti itu. Jadi saya berharap dari teman-teman bea cukai, saudara-saudara bea cukai, layani kami dengan baik. Ya, layani kami dengan baik. Itu pesan saya dan keinginan saya. Itu cukup ya. Pak Megah tadi juga sudah mengatakan bahwa semua sudah diusahakan ya Pak Megah ya untuk agar kita berkesinambungan untuk yang lebih baik lagi untuk semuanya dari semua aspek ya. Tetap harus usahakan. Pak Megah, Pak Jalu dan juga Pak Tarno, kita jeda kembali dan sahabat Tidar jangan kemana-mana, tetap di Radio Talk Show bersama Dispenindak Provinsi Jawa Tengah. 94,3 FM Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2025 menyala. Sahabat Tidar, kita masih ada di Radio Talk Show ya bersama Dispenindak Provinsi Jawa Tengah. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via WhatsApp ya. Kita langsung bacakan saja. Yang pertama ini yang sedang streaming dari Purworejo ini. Mungkin kalau ini Pak Megah yang akan menjawab ya. Jadi pernah datang ke acara festival gempur rokok ilegal dan di situ ada yang jual rokok tapi malah murah banget dan itu ternyata ilegal Pak. Nah gimana nih pengawasan dari bea cukai dan apakah masyarakat ini bisa melaporkan atau enggak sih Pak meski konsekuensinya mematikan rezeki orang gitu? Baik, terima kasih pertanyaan dari Purworejo ya. Iya, dari Mas Novianto ini. Mas Novianto, baik. Kalau saya jawab begini. Itulah karena bagaimana kami harus lebih semangat lagi memberantas rokok ilegal karena di festivalnya pun masih ada yang ternyata ya Pak ya. Dan sepertinya kecolongan iya. Sih? Sebetulnya bukan dari sisi kecolongan mungkin dia sedikit ya. Jadi emang kalau Anda melihat seperti itu, nggak hanya di situ ya, di sekitar Anda pun pas mungkin pergi beli ke warung kemana, kalau ada yang melihat itu rokok ilegal dengan gampang sebetulnya cirinya itu lebih murah pokoknya sekitar 8.000, 9.000 itu dan tidak ada cukai, tapi biasanya paling mudah nggak ada cukainya. Jadi kalau Anda melihat, tolong jangan ditindak sendiri. Nah nanti Anda akan babak belur sendiri ya. Cukup Anda nggak dititeni atau catat aja, nanti silahkan dilaporkan ke kami ke bea cukai setempat. Nah, tapi kalau misalkan di Purworejo nggak ada bea cukai ya, nah bea cukai yang terdekat di Purwokerto ada, di Magelang, nggak jauh, silakan Anda laporkan ke aparat penegak hukum terdekat, bisa ke Polsek, bisa ke TNI atau ke Satpol PP, itu kan hampir di kabupaten kota pasti ada. Nanti mereka akan meneruskan ke kami, ya nanti kami akan melakukan operasi atau penindakan, entah itu bentuknya pembinaan sambil dibina atau mungkin kalau emang sudah benar profesional ya kami tangkap. Dan jangan khawatir, nanti pasti identitas Anda akan terlindungi. Tidak mungkin lah karena membantu kami, tidak mungkin kami buka. Dan itu kalau memang dipikir jangan mematikan rezeki orang, enggak juga sebetulnya. Apakah tidak berpikir orang seperti Pak Tarno yang berusaha dengan legal. Dampaknya ke depannya. Betul, dampak mereka pun sebenarnya tidak adil karena mereka dengan menjual rokok ilegal, mereka menikmati hasil dari penjual rokok ilegalnya Pak Tarno untuk DPA Jati, kesehatan segala itu sebetulnya tidak fair seperti itu. Itulah jawaban saya. Begitu Mas Novianto sudah terjawab oleh Pak Megah ya. Kemudian ini pertanyaan untuk
Pak Tarno ini dari Mbak Ferani yang ada di Tuguran ya. Warung sebelah kosan ini jual ya rokok cuma 10 ribuan tuh Pak Megah ya. Dan mereknya ini merek ala-ala bule gitu kan. Nah untuk Pak Tarno, apakah dari segi produsen sendiri kepikiran untuk bikin varian serupa lebih murah meski berbita cukai? Gimana Pak Tarno? Itu pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Ferani. Mbak Ferani ada di Tuguran. Teguran ya, daerah Teguran ya. Jadi kalau berbicara rokok ilegal, karena masyarakat luas itu tidak memahami, benar, tidak mengerti aturan apa yang sudah disampaikan dari Bea Cukai. Harga per batang rokok filter misalkan gulungan 3 760 rupiah per batang, ya dah, gulungan 3. Kalau isi 1 bungkus 20, berarti harganya pita cukai sudah berapa? 15.000 lebih ya. Belum pajak 10%-nya, kurang lebih 16.700. Isi 20 batang masuk ke negara itu sudah 16.000. Kalau rokok resmi dijual 20.000, bangkrut itu perusahaan. Loh benar. Otomatis HPP-nya, tembakonya, mesinnya, listriknya. Berarti selisihnya kalau dijual 20.000 satu bungkus isi 20 batang, otomatis perusahaan itu tidak lama pasti kelak. Pasti bangkrut. Ya. Tapi kalau misalkan kita buat produksi varian apapun, misalkan satu bungkus dijual 10.000, ya tidak mungkin, pasti itu ilegal, bos. Pasti benar. Otomatis. Rokok ilegal itu rata-rata filter. Kalau rokok kretek itu tidak ada rokok ilegal, karena SKT sigaret kretek tangan itu pita cukainya murah. Gulungan 3-nya ada yang 122 per batang, ada yang 300 sekian rupiah per batang, yang gulungan 1 400 sekian rupiah per batang, masih ketemu. Harga pita cukai per keping untuk 1 lembar isi 12 batang misalkan kurang lebih 1.400 sekian sampai 2.000 sekian sampai 3.000 sekian, jadi masih bisa ketemu. Kalau rokok kretek isi 12 batang ataupun 16 batang ecerannya 10.000, 12.000 itu masih ketemu. Tapi kalau rokok filter nggak mungkin ketemu. Kalau harga di bawah 12.000 isi 12 batang pun sebetulnya itu sudah nggak bisa. Pasti di atas itu semua. Apalagi yang isi 20 batang satu bungkus filter isi 20 batang dijual harga 15.000 itu nggak mungkin. Itu pasti ilegal atau semi ilegal atau bahasanya Spanyol separuh nyolong. Ya, enggak mungkin, karena harga pita itu per batangnya sudah ada patokannya. Gulungan 3 760, ada yang 1.000 sekian, ada yang gulungan 1 1.300 sekian per batang, kalikan isinya. Isi 16 batang kalikan, belum pajaknya. Enggak ketemu, Mbak. Baik. Iya, enggak ketemu. Ya, tujuan pemerintah hasilnya di apa ya? Harganya dinaikkan apa? Untuk menekan rokok aktif. Tapi mohon maaf, itu kurang pas menurut saya. Baik. Karena kalau merokok berhenti itu kesadaran diri. Nggak sadar nggak akan pernah berhenti, tetap beli. Gitu. Kalau karena keuangan ekonomi apa yang di Pak Jalu ya. Kalau harganya mahal cari yang paling murah dong. Baik. Gitu. Monggo. Nanti tanggapannya seperti apa? Saya rasa ini pasti yang terbaik. Baik. Jawaban dari Pak Tarno tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk pagi menuju siang ini ya. Mungkin pesan dari Pak Megah ada untuk sahabat Tidar? Baik, sedikit aja. Baik, memang harus disadari bahwa rokok ini merupakan salah satu industri primadona ya, meskipun kehadirannya banyak dipermasalahkan, tapi tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, signifikan baik sisi penerimaan maupun penempatan dari sisi kesehatan. Karena itu kampanye akan terus kami lakukan. Boleh sedikit pantun? Boleh bentan ya, boleh ya? Boleh. Nanti saya cakepin, Pak. Oh iya boleh. Rokok jarum belinya di kota. Beli panci ada tutupnya. Pada para pengusaha tetaplah berusaha. Kepada masyarakat rokok ilegal kita basmi bersama. Mantap sekali pantunnya. Itu tadi pantun sekaligus mengakhiri untuk pagi hari ini. Mungkin Pak Jalu ingin menambahkan? Monggo Pak. Sedikit menambahkan Mbak. Jadi karena di ekonomi itu butuh keseimbangan. Artinya kalau kita lihat
ekonomi dari rokok ini luar biasa sih. Baik. Tadi saya sampaikan dari petani pun sudah ada aktivitas ekonominya, sehingga di produk rokok pun yang dihasilkan Pak Tarno dan teman-teman juga ada nilai ekonominya. Maka karena rokok ini ada pembatasan dan pengawasan, saran saya bagi perokok aktif, kalau memang mau melakukan membeli rokok dan lain sebagainya dengan kesadaran penuh, ya belilah rokok yang bercukai. Yang bercukai, Tapi tidak menyarankan merokok ya, karena Iya, memang rokok benar. ada dampak yang mungkin negatif terhadap kesehatan. Oke. Nah, bagi yang sudah yang memang harus merokok tadi, kalau memang melakukan mengkonsumsi rokok, carilah rokok yang mungkin bercukai atau legal. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Megah untuk informasinya. Pak Jalu juga. Terima kasih Pak Tarno, tetap semangat ya. Oke, obrolan kita untuk pagi hari ini saya akhiri di sini. Terima kasih untuk Pak Megah, Pak Jalu dan juga Pak Tarno sudah hadir di studio Radio Tidar. Kita bertemu lagi di lain waktu ya, Pak ya. Baik ya. Sahabat Tidar, itu tadi telah kita ikuti Radar Talk Show bersama Disperindak Provinsi Jawa Tengah ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana. Setelah ini program Ngantor akan ditemani barengan sama Iqbal ya. Medan pamit, besok pagi kita ketemu lagi. Suara Adita Karya Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.